Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja tugas besar kita dari mata kuliah Machine Learning. Di sini saya bersama Adi Maulana Ishak dan saya sendiri adalah Rizky Abdillah. Kemudian langsung saja ke pengolahan datanya. Di sini kita menggunakan sebuah dataset customer di sebuah mall. Dataset ini terdiri dari customer ID, genre, age atau umur, annual income, spending, dan spending score 1 sampai 10, 1 sampai 100. Kemudian kita bersihkan dulu tab preprocessing-nya, ada normalisasi data, kemudian normalisasi data, min max scaling. Kita buat dulu fungsi def min max scaling-nya manual tanpa adanya library sama sekali. Kita buat dulu scale datanya dari untuk data kosongnya nanti akan disimpan di situ. Kemudian kita buat code-nya untuk min max scaling-nya. Kemudian selanjutnya adalah pemodelan K-means. Kita di sini menggunakan model K-means untuk clustering machine learning-nya secara manual tanpa library, hanya menggunakan import match saja. Kemudian di K-means ini pertama kita buat dulu fungsinya dari def fungsi ucelin def Euclid. Sorry, sebentar. Dari pemodelan K-means ini secara manual tadi kita hanya menggunakan import match. Hanya menggunakan import match, kemudian kita buat fungsinya. Yang pertama adalah fungsi Euclidean. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya adalah import random untuk menginisiasi centroid awalnya. Kemudian lanjut ke bawah. Centroid acak ini untuk menghindari centroid acak ini untuk menghindari bias dan agar lebih adil karena tiap cluster punya kesempatan untuk mewakili bagian berbeda dari data, dan juga karena kami butuh titik awal. Kemudian lanjut ke bawah, kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya yaitu assign clustering. Kita assign dulu clusternya, kemudian fungsi update centroid, dan lanjut ke fungsi K-means utamanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap 4 ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap 4. Di tahap 4 sendiri kita akan melakukan reference model clustering, yang dimana kita pertama untuk menghitung sum SSE yaitu sum of square error, yang kedua dilanjut oleh menghitung silhouette square secara manual menggunakan fungsi. Terus setelah kita hitung itu, kita mendapatkan yang pertama di cluster 4 kita mendapatkan insight SSE-nya dengan nilai 15,2 dan silhouette score-nya 0,29 0,2924. Selanjutnya di cluster kedua kami mendapatkan nilai SSE-nya 31,1 dengan silhouette score-nya 0,179. Di cluster 3 kami mendapatkan nilai SSE-nya 17,5 dengan silhouette score-nya 0,3. Selanjutnya di cluster 5 sendiri kami mendapatkan nilai SSE-nya 10,3 dan silhouette score-nya 0,4. Di cluster 6 sendiri kami mendapatkan nilai SSE-nya 9,9 dengan silhouette score-nya 0,3535. Nah, terus selanjutnya kami hitung kami normalisasikan hasil tersebut dan kami mendapatkan cluster 1 dengan rata-rata usia 0,73, pendapatan 0,32, skor pengeluaran 0,48. Di cluster 2 kami mendapatkan rata-rata usianya di 0,29, pendapatan 0,52, serta skor pengeluarannya di 0,82. Di cluster 3 sendiri nilai normalisasinya kami dapatkan rata-rata usia 0,27, pendapatan 0,78, skor pengeluaran 0,83. Di cluster 4 kami mendapatkan rata-rata usia 0,41, pendapatan 0,58, dan skor pengeluarannya 0,19. Untuk cluster 5 kami mendapatkan rata-rata usia 0,14, pendapatan 0,21, dan skor pengeluaran di 0,62. Selanjutnya di cluster 6 sendiri kami mendapatkan rata-rata usia 0,54, pendapatan 0,10, skor pengeluaran 0,18. Untuk hasil cluster terbaiknya ada di cluster kelima dengan kami didapatkan cluster terima karena didapatkan nilai silhouette tertingginya berada di cluster kelima. Terus selanjutnya untuk tahap kelima yaitu eksperimen dan analisis, kami dapatkan dari cluster 1 yaitu rata-rata usianya di 56, pendapatan 54,6 ribu dolar, skor belanjanya sekitar 48,7 dari 100, dan karakteristik usia tua, pendapatan menengah, belanja sedang. Selanjutnya di cluster 2 kami dapatkan usianya rata-rata 33, pendapatan 78,2 ribu dolar, skor belanjanya 82,2 dari 100, karakteristiknya usia dewasa, pendapatan menengah, belanja konsumtif. Selanjutnya di cluster 3 kami dapatkan rata-rata usianya di 32, pendapatan tahunannya sekitar 109.000 dolar dengan skor belanja 82,8 dari 100, dan karakteristiknya usia dewasa, pendapatan tinggi, belanjanya konsumtif. Di cluster 4 kami dapatkan rata-rata usia 39, pendapatan tahunan 85.000, skor belanjanya 20,3 dari 100. Karakteristik usia dewasa, pendapatan menengah, belanjanya hemat. Selanjutnya di cluster 5 kami mendapatkan rata-rata usia 25,2, pendapatan tahunannya 41,1 ribu, skor belanjanya 62,9 dari 100. Karakteristiknya usia muda, pendapatan menengah, belanja sedang. Selanjutnya di cluster 6 sendiri kami mendapatkan rata-rata usia 46,2 tahun, pendapatan tahunan 26,8 ribu, skor belanja 18,5 dari 100. Karakteristiknya usia dewasa, pendapatan rendah dengan belanja heavy, belanja hemat. Selanjutnya sendiri dari hasil kode kami mendapatkan kami mendapatkan sebuah insight atau masuk ke tahap 6 yaitu verifikasi strategi bisnis yang cocok pada hasil dari tugas besar kami dengan data yang telah kami olah. Dari cluster pertama sendiri kami mendapatkan insight yaitu crop ini terdiri dari
pelanggan yang sudah lanjut usia, rata-ratanya 56 tahun, dengan pendapatan menengah dan kebiasaan belanjanya sedang. Dan mereka mungkin lebih selektif dalam berbelanja dan cenderung membeli barang kebutuhan pokok atau produk dengan nilai kegunaan yang tinggi. Untuk strategi bisnis yang cocok untuk klaster 1 ini sendiri kami dapatkan mungkin bisa menggunakan strategi fokus pada produk kesehatan, kenyamanan atau layanan finansial. Contohnya seperti asuransi dan investasi, bisa juga dengan menawarkan diskon untuk jumlah besar atau bundling. Selanjutnya bisa juga untuk promosi sendiri bisa dilakukan dengan cara media tradisional seperti koran, televisi, atau email marketing dengan pesan yang jelas dan sederhana. Selanjutnya bisa juga gunakan strategi pemberian loyalty dengan keuntungan reward dan cashback untuk pembelian reguler. Untuk klaster 2, insight-nya kami dapatkan yaitu kelompok ini terdiri rata-rata dari pelanggan usia produktif di 32 tahun yang pendapatan menengah tetapi sangat aktif berbelanja. Selanjutnya, mereka mungkin lebih tertarik pada tren terbaru atau pengalaman belanja yang menyenangkan. Strategi bisnis yang cocok untuk klaster 2 sendiri ini mungkin bisa fokus pada produk fashion, elektronik, atau lifestyle yang sedang trending. Gunakan juga strategi menggunakan paket limited edition atau kolaborasi dengan brand yang populer. Untuk media promosinya sendiri bisa menggunakan sosial media dan influencer marketing. Bisa juga menggunakan strategi promosi buy one get one. Bisa juga digunakan strategi dengan cara menyediakan layanan personal shopping atau rekomendasi produk bisnis sesuai preferensi masing-masing pelanggan. Selanjutnya di klaster yang ketiga, kami mendapatkan insight yaitu kelompok ini memiliki daya beli yang tinggi dengan rata-rata pendapatan $109.000 per tahun dan dengan habit kebiasaan yang lumayan yang sangat konsumtif. Dan juga kelompok ini memiliki daya beli tinggi. Lanjut aja ke strategi bisnis di klaster yang ketiga ini. Menurut kami strategi bisnis yang cocok untuk klaster 3 bisa menggunakan produk mewah yaitu luxury item atau brand ternama. Selanjutnya bisa juga dalam fokus penjualan dengan memfokuskan penjualan di gadget high end atau layanan eksklusif seperti VIP membership. Selanjutnya bisa juga menggunakan promosi di media premium seperti LinkedIn, majalah dan juga majalah digital. Untuk media selanjutnya bisa juga menggunakan strategi bisnis menawarkan early access untuk produk baru atau private sale event. Selanjutnya untuk strategi bisnis yang bisa diarahkan ke klaster 3 ini bisa juga menggunakan strategi free shipping, garansi extended atau garansi yang bisa diperpanjang, dan juga menggunakan layanan after sales premium. Di klaster 3 sendiri bisa juga menggunakan strategi bisnis yang sudah dijelaskan di klaster 2 yaitu dengan adanya VIP membership. Selanjutnya di klaster 4 sampai 6 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di klaster 4 kita mempunyai kelompok di usia dewasa dengan pendapatan menengah dengan belanja hemat. Insight yang dapat diambil adalah pelanggan usia 39 tahun dengan pendapatan menengah tetapi sangat hemat dengan skor belanja termasuk rendah. Kemudian mereka mungkin lebih berfokus pada nilai uang dan diskon. Strategi bisnis yang bisa diambil di klaster ini adalah bisa memproduksi dengan produk harga terjangkau tetapi berkualitas seperti private label, diskon musiman. Kemudian strategi bisnis yang lain ada paket keluarga atau kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada promo harga spesial atau voucher belanja. Dan terakhir ada program cashback atau potongan harga untuk pembelian berikutnya. Kemudian di klaster kelima kita punya kategori usia muda, pendapatan menengah dengan belanja sedang. Insight yang dapat diambil dari ini adalah pelanggan muda dengan kisaran usia dengan 25 tahun dengan pendapatan menengah dan kebiasaan belanja sedang. Mereka mungkin tertarik pada produk yang stylish tapi praktis. Kemudian strategi bisnis yang dapat diambil dari klaster ini adalah pada usia 25 tahun bisa tertarik pada fashion kasual, aksesoris, atau produk teknologi dengan harga mid-range. Kemudian strategi lainnya bisa gunakan sosial media seperti Instagram, TikTok dengan konten kreatif dan interaktif. Kemudian yang terakhir bisa juga untuk mengajak pelanggan untuk berpartisipasi dalam konteks atau user generated content. Yang terakhir ada di clustering ke-6, usia dewasa, pendapatan rendah, dan juga belanja hemat. Insight yang dapat diambil dari kelompok ini memiliki keterbatasan finansial. Pendapatannya hanya $26.000 per tahun, yang termasuk sangat hemat. Kemudian mereka mungkin mencari produk potensial dengan harga terendah. Strategi bisnis yang dapat diambil dari ke-6 ini adalah yang pertama bisa melakukan produk diskon, kemudian bebas pakai atau second hand, atau merek ekonomis. Kedua, bisa juga melakukan fokus pada promo harga grosir atau bundling, misal 3 untuk harga 2. Kemudian untuk yang ketiga, gunakan metode pembayaran cicilan tanpa bunga. Yang keempat, program trade-in atau tukar tambah atau layanan reparasi untuk memperpanjang umur produk. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan,
Sebelum masuk ke bagian simpulan, saya akan memaparkan hasil visualisasi daripada tugas besar kami, cuma satu sedikit, yaitu visualisasi klasternya sendiri. Di sini bisa dilihat dari klaster 1 diwakili dengan warna merah, selanjutnya dengan klaster 2 diwakili dengan warna biru, dan klaster 3 diwakili dengan warna hijau, klaster 4-nya diwakili dengan warna purple atau ungu, dan klaster 5-nya diwakili dengan warna jingga, warna oranye, di klaster 6-nya diwakili dengan warna biru toska. Bisa dilihat seperti ini visualisasinya, gimana pendapatan versus pengeluaran dari masing-masing klaster. Selanjutnya untuk langsung saja masuk ke kesimpulan. Program clustering ini dari program clustering ini kami berhasil mengelompokkan segmen pelanggan dengan 6 kelompok berbeda. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai K5 memberikan hasil segmentasi terbaik dengan nilai tertinggi, dengan nilai cluster yang paling tertinggi, sedangkan setiap segmen memberikan karakteristik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis, mendapatkan insight dalam pemasaran yang lebih efektif dan tertarget. Dengan pendekatan ini, mall dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan pemasaran, kepuasan pelanggan, dan meningkatkan potensi penjualan berdasarkan preferensi dari tiap-tiap pelanggan. Mungkin itu saja presentasi dari tugas besar machine learning kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.